Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jila Purnomanto. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang laporan IPT saya tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan heritabilitas. Pertama, terlebih dahulu kita harus mengetahui fungsi dari kita menghitung heritabilitas, korelasi genetik, dan heritabilitas tersebut. Nah, untuk heritabilitas ini kita bisa gunakan untuk menduga seberapa besar sih daya waris dari suatu sifat dari induk ke anaknya gitu. Jadi kita bisa mempertimbangkan sebaiknya induk tersebut kita kawinkan atau ganti aja gitu. Terus korelasi genetik itu digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain pada suatu individu. Lalu heritabilitas itu dapat digunakan untuk menduga apakah produksi pada satu periode itu bisa diulang di periode yang lain. Jadi walaupun dia produksinya udah baik, itu mungkin kedepannya bisa jadi tidak baik jika heritabilitasnya itu rendah, seperti itu. Lalu tujuan dari menghitung nilai heritabilitas dari praktikum ini adalah untuk mengetahui nilai heritabilitas, korelasi genetik, heritabilitas, lalu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terus manfaatnya adalah kita dapat mengetahui nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan heritabilitas. Terus bisa juga kita aplikasikan itu untuk bermanfaat di masyarakat, seperti itu. Terus lanjut ke perhitungannya. Berikut adalah perhitungan heritabilitas buat lahir saya dengan ada rekapitulasi datanya sebagai berikut. Lalu faktor koreksinya dengan hasil 106,445, lalu CKS dengan hasil 0,0055, lalu CKW dengan hasil 0,9191, lalu DBS dengan hasil 3, DBW hasil 16, KTS hasil 0,018, KTW 0,05574, lalu KTHS nya minus 0,0111 dan heritabilitasnya minus 0,96. Lah kenapa ini bisa minus sedangkan heritabilitas itu rentangnya adalah 0 sampai 1? Mungkin bisa diakibatkan oleh ketidakvalidnya data atau data yang terlalu sedikit, seperti itu. Lalu ini pembuatan sedikit rakamnya. Lanjut ke heritabilitas buat sapi. Rumusnya sama saja dengan heritabilitas buat lahir. Di sini hasil yang saya dapatkan adalah minus 0,1, di mana hasil tersebut di luar rentang lagi dan bisa disimpulkan bahwa data yang saya olah itu kurang valid atau terlalu sedikit, seperti itu. Lanjut ke korelasi genetik. Berikut adalah rekapitulasi datanya di tabel ini. Lalu perhitungan-perhitungan kecilnya seperti faktor koreksi, ini CKS, CK, CHKW, lalu DPS, DPW, HKRS, HKRW, berikut HKRHW, HKRHS, dan yang terakhir korelasi genetik. Didapatkan hasil minus 0,72, di mana hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara bobot sapi 1 dengan bobot lahir 1. Jadi untuk memperbaiki sifat tidak berhubungan, jadi seperti itu. Berikut daftar sedikit ragamnya. Lalu yang terakhir ada heritabilitas antar kelas. Di sini saya mengambil data bobot lahir 1 dan bobot lahir 2. Berikut adalah rekapitulasi datanya. Lalu untuk menghitung heritabilitas antar kelas cukup menggunakan satu rumus, yaitu rumus korelasi. Berikut rumusnya dan cara menghitungnya. Lalu didapatkan hasil yaitu 0,041. Dapat disimpulkan bahwa untuk kemampuan melahirkan bobot lahir itu yang sebelumnya sebesar 4,1 itu dipengaruhi oleh genetik, sedangkan yang 95,9% itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi saya simpulkan bahwa heritabilitasnya itu termasuk rendah, seperti itu. Lalu ini heritabilitas dalam kelas. Berikut saya ambil contoh bobot sapi 1, bobot sapi 2, dan bobot sapi 3. Berikut rumus-rumusnya dan perhitungan-perhitungannya. Nah, di sini nilai heritabilitas yang saya dapatkan yaitu minus 0,028, di mana lagi-lagi di luar rentang yang bisa disebabkan oleh data yang saya olah itu mungkin kurang valid atau terlalu sedikit. Lalu masuk ke kesimpulan.
Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa perhitungan yang saya hitung itu nilai heritabilitasnya melebihi di luar rentang gitu. Hal ini disebabkan karena kevalidan data yang kurang ataupun jumlah data yang terlalu sedikit. Lalu hasil nilai korelasi genetik saya itu menunjukkan angka yang rendah karena hal itu dapat disimpulkan bahwa lebih banyak faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan dibanding dengan genetik, seperti itu. Lalu nilai heritabilitas buat lahir dan buat sapi menunjukkan angka yang rendah. Hal itu ya dapat dipengaruhi oleh perbedaan manajemen lingkungan dan genetik induk, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.